Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang pada kesempatan kali ini kita sampai di bab yaitu babun fi bayani kasrati turukil khair. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Dari bab ini kita akan mengetahui ternyata jalan kebaikan itu sangat banyak. Jalan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran itu sangat banyak. Nanti kita akan bacakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sebagaimana yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Sebelumnya beliau membawakan beberapa ayat, ya. Di antaranya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dari ayat ini pun kita sangat jelas ya mengambil satu kesimpulan bahwasanya kebaikan itu banyak ya. Sesuatu yang mendatangkan pahala itu banyak, banyak. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkan amalan kita, kebaikan kita walaupun hanya sebesar biji zarrah. Sebagaimana di dalam ayat yang sudah kita hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti Allah akan memperlihatkannya kelak pada hari kiamat. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan falinafsi." Ini motivasi kepada kita semuanya bahwasanya kebaikan apa saja yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian setelah beliau membawakan beberapa ayat, kemudian beliau Imam Nawawi di dalam bab ini membawakan beberapa hadis. Ya. Barangkali mungkin pertemuan kita kali ini ya tidak cukup untuk membawakan semua hadis yang ada di dalam bab ini, ya. Karena kalau kita bacakan semuanya, ini tentu butuh waktu yang sangat banyak. Karena di dalam bab ini beliau Imam Nawawi membawakan ada berapa hadis ini ya, banyak ini ya, ada banyak hadis ini ya. Ya kita ambil beberapa saja ya.
Di antaranya hadis yang pertama saya bacakan ya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al imanu billahi wal jihadu fi sabilihi ya. Abu Dzar Jundub bin Junadah dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling utama? Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, al imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, berjihad di jalannya. Kemudian setelah dijawab, si Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Kalau hari ini barangkali mungkin yang namanya memerdekakan budak mungkin tidak ada hari ini itu ya. Maka tentu aplikasinya adalah yang lain ya. Mewakafkan apa, menghibahkan apa yang paling utama ya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan, yaitu ketika engkau memberikan sesuatu yang paling bermanfaat bagimu dan yang paling mahal harganya ya, yang paling bermanfaat, yang paling mahal harganya. Kemudian fa'ilam af'al, kalau saya tidak mampu ya, kalau saya tidak bisa berbuat seperti itu ya, berjihad tidak bisa ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang paling manfaat juga nggak bisa, yang paling mahal harganya juga nggak bisa ya. Kalau saya nggak mampu bagaimana? Saya nggak bisa berbuat seperti itu bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tu'inu soni'an au tasna'u li akhra ya. Yaitu engkau membantu orang lain yang sedang sibuk ya. Engkau membantu orang lain yang sedang sibuk, atau engkau membuat kesibukan sendiri ya. Engkau membuat kesibukan sendiri. Kenapa kau membuat kesibukan sendiri? Ya dengan harapan ketika kita membuat kesibukan sendiri, kita nanti akan bisa terhindar dari hal-hal yang sia-sia ya. Kemudian ternyata Abi Dzar masih bertanya lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita an da'uftu an ba'dil amal, kalau saya, bagaimana pendapatmu kalau saya tidak bisa mengerjakan amalan-amalan itu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, takufu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsik, tahan dirimu ya dari berbuat keburukan, berbuat jahat kepada orang, tahan dirimu ya, dari berbuat kejahatan kepada orang lain, karena yang demikian itu sedekah ya, sedekahmu atas dirimu sendiri. Ini hadis berikutnya ya. Ini saya bacakan hadis yang ketiga ya, hadis yang kedua kita lewati ya, hadis yang ketiga ya kita pilih-pilih saja ya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, uridat ala a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajjatu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq wa wajjatu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfanu. Diperlihatkan kepadaku
amalan-amalan dari umatku yang baik dan yang buruk. Maka aku dapati bahwa termasuk kebaikan itu adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, gangguan apa saja? Entah itu duri, entah itu kotoran, beling, ya, atau apa saja. Yang penting ketika orang lewat itu merasa terganggu, ya, dan kita berusaha untuk menyingkirkan gangguan itu. Maka ini termasuk kebaikan, ya, kebaikan. Otomatis kalau nilainya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya. Kemudian wawajjatu fi masawi a'maliha an-nuha'ata takunu fil masjidi la tudfanu. Termasuk keburukan itu ketika membiarkan kotoran berada di masjid. Nah, itu keburukan, ya. Keburukan membiarkan kotoran, ya. Kotoran apa saja, ya, ada di masjid itu termasuk keburukan, ya. Kemudian satu lagi ya. Ya, masih sabar ya. Ya, satu lagi, ya. Yaitu ini diriwayatkan dari masih Abi Dzar, ya. Abi Dzar. Ya. Anna nasa qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu dzuhur bil ujuri. Serombongan orang manusia ini datang kepada Rasulullah SAW, ya. Kalau zaman sekarang ini demo, ya, protes apa, ya. Tapi ternyata ya, kita lihat ya bagaimana demonya dulu, ya, sekelompok orang-orang miskin pada zaman Rasulullah, ya. Apa yang diproteskan kepada Rasulullah, ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dzaba ahlu dzusur bil ujuri. Orang-orang kaya telah memborong pahala. Ya, orang-orang kaya telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, ya. Mereka sholat, kami sholat, ya. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bersedekah, ya. Mereka bersedekah, sementara kami nggak bisa, kami kalah ya Rasulullah, pahala sudah diborong oleh mereka, ya. Kemudian maka Rasulullah SAW kemudian menghibur para sahabat, mengatakan, ya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, ya. Inna bikulli tasbihah shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidah shadaqah wa kulli tahlilah shadaqah, ya. Bahwasanya setiap tasbih sodako, setiap takbir sodako, setiap tahmid sodako, kemudian tahlil sodako, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu sodako nilainya, ya. Kalau dia sodako, ya tentu dia akan mendapatkan pahala. Nilainya adalah nilai kebaikan. Bahkan belum selesai Rasulullah mengatakan wa amru bil ma'ruf shadaqah. Amar ma'ruf itu juga shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Ya, mencegah dari kemungkaran juga shadaqah. Gitu ya. Hanya sekedar mengajak orang ayo sholat, shadaqah itu dapat pahala, ya. Mencegah seseorang, ya, dari keburukan, dari kejahatan, shadaqah, ya, dapat pahala. Ternyata belum selesai Rasulullah menjelaskan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan setiap kalian mendatangi istri-istri kalian pun nilainya shadaqah, ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah ketika kami mendatangi istri-istri kami dengan syahwat, apakah akan mendapatkan pahala? Ya, qala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum
lawada'aha fi haramin akana ali wisrun. Bukankah bagaimana pendapatmu kalau syahwatmu kamu lampiaskan kepada sesuatu yang haram, apakah tidak mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikianlah kalau itu ditempatkan kepada sesuatu yang halal, maka tentu akan mendapatkan pahala. Masya Allah, luar biasa ya, dari hadis ini ternyata kebaikan-kebaikan itu sangat banyak. Setiap langkah kaki menuju tempat sholat, langkah kakinya itu ya, itu sodakoh ya. Bayangkan itu ya, setiap langkah kaki semakin jauh ya jarak masjid ke tempat sholat, berarti banyak sodakohnya ya, itu banyak kebaikannya ya. Dan bahkan nanti ada di dalam hadis yang berikutnya itu ada penjelasan ya, bagaimana ketika ada seseorang menanam suatu tanaman ya, dimakan sendiri nilainya sodakoh, dimakan hewan nilainya sodakoh, bahkan dimakan pencuri gitu ya, ada pencuri yang ngambil itu pun nilainya sodakoh ya tuh. Dan masih banyak lagi hadis yang menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita sampaikan bab ini, kita pelajari bab ini, semakin semangat kita di dalam meraih pahala, mengumpulkan pahala. Kita tentu merasa sia-sia ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita berupa umur ya, tetapi ternyata umur yang Allah berikan kepada kita tidak kita manfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita panen nanti di akhirat ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.